Puji nama Tuhan, Shalom. Rekan-rekan PDM yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur keadaan apapun yang sedang kita alami saat ini, Allah kita tetap adalah Allah yang baik. Amen. Dan Dia menyertai kita dan Dia mengasihi kita. Amen. Kita bersyukur boleh mengikuti ibadah PDM pada hari ini. Kita percaya bahwa kita akan diberkati, dilawat oleh Tuhan. Amen. Mari bersama-sama sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, kita satu dalam doa. Kami bersyukur Tuhan memiliki Allah yang luar biasa seperti Engkau, Allah yang hidup dan berkuasa. Engkau menyertai dan mengasihi kami ya Tuhan. Dan kami bersyukur untuk hari ini Tuhan, kami boleh bersama-sama beribadah dalam ibadah PDM. Kami percaya bahwa Engkau hadir dimanapun kami berada saat ini ya Tuhan. Dan Engkau rindu melawat dan memberkati setiap kami. Karena itu ya Tuhan, kami juga rindu untuk mempersembahkan yang terbaik bagi Engkau dengan pujian dan penyembahan kami. Biarlah ya Tuhan Engkau menguduskan seluruh kehidupan kami, dan biarlah Engkau melayakkan kami sehingga kami layak di hadapan-Mu. Terpujilah nama-Mu ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita percaya janji Tuhan ajaib bagi setiap kita. Amen. Haleluya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri. Katakan sungguh besar setiamu. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Katakan kemuliaan-Mu. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Katakan ku percaya
janjimu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Katakan, tak akan ku takut, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku. Tak akan ku ragukan kebaikan-Mu di hidupku. Mari bersama-sama serukan. Ku percaya janji-Mu ajaib dalam kehidupanku. Amin Tuhan. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Katakan, ku berserah. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Mari berikan suara-suara yang terbaik bagi Allah kita. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur memiliki janji-Mu dalam kehidupan kami. Janji-Mu yang menguatkan kami. Janji-Mu yang mengubahkan kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Kami rindu lebih lagi memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan, kita bersyukur sukacita surga yang daripada Tuhan itu akan menjadikan kekuatan bagi setiap kita. Amin. Jangan pernah menyerah menghadapi apapun juga dalam kehidupan ini. Haleluya. Kami bersyukur Tuhan memiliki janji-Mu dan sukacita yang Kau sediakan bagi setiap kami. Mari bersama-sama bertepuk tangan saudara. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan, terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat rasakan kasih-Nya di tengah badai yang bergelora. Mari terima sukacita surga, itulah kekuatan bagi jiwa. Ku dapat saksikan kuasa-Nya, taklukkan badai yang bergelora. Haleluya. Kau ada dalam hatiku,
Takkan patah semangatku. Takkan hilang kekuatanku. Mari serukan haleluya. Haleluya. Ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Mari lebih lagi saudara. Haleluya, Kau ada dalam hatiku, takkan patah semangatku, takkan hilang kekuatanku. Haleluya, ku mau bersorak bagimu, sukacita surga nyata penuhiku. Katakan sukacita surga, sukacita surga nyata penuhiku. Sekali lagi saudara, sukacita surga nyata penuhiku. Haleluya. Mari bersorak bagi Allah kita. Haleluya. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau akan memulihkan setiap kami. Amin, amin. Mari bersama-sama kita naikkan pujian ini. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup menjawab semua seru doaku. Tiada yang seperti Engkau ya Tuhan, Tiada yang seperti Engkau, begitu mengasihiku. Kau Tuhan sanggup melawan seluruh kehidupanku. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Katakan aku percaya, Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Mari bersama-sama kita angkat tangan kita dan serukan. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kami mengucap syukur ya Tuhan atas kebaikan-Mu yang Tuhan selalu nyatakan
Ya, di mana Yesus. Tuhan pada saat ini kami boleh diberikan kasih dan anugerah. Kami boleh mengucap syukur, memuji, membesarkan akan nama-Mu ya Bapa. Terima Ya, kasih Yesus, Tuhan. Saat ini kami rindu untuk mendengarkan akan isi hati-Mu lewat firman-Mu yang akan disampaikan oleh hamba-Mu ya Tuhan. Kami mohon Tuhan urapi hamba-Mu supaya hamba-Mu ini menyampaikan apa yang Engkau akan nyatakan kepada kami sebagai umat Tuhan. Amin. Terima kasih Bapa. Dan apapun itu yang akan mengganggu kami di dalam kami akan mendengarkan firman, kami ikat patahkan kuasanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bawa doa ini. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk, rekan-rekan PDM yang dikasih oleh Tuhan. Shalom, puji Tuhan, rekan-rekan Dewasa Muda yang dikasih oleh Tuhan. Malam hari ini kita bersama-sama kembali dalam ibadah Dewasa Muda secara online, tapi kita percaya bahwa Tuhan hadir melawat setiap kita semua dimanapun saudara berada. Dan saya yakin saudara semua dalam pemeliharaan Tuhan, salam sehat selalu, tetap terus bersuka cita. Saudara, sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, saya selaku koordinator dengan semua kami pengurus Persekutuan Dewasa Muda mengucapkan selamat ulang tahun kepada saudara-saudara kita yang berulang tahun dalam minggu-minggu ini, yaitu Saudari Ria Rizka, Saudari Gracia Sanda, Saudara Huala Tobing, Saudara Jemi Pangemanan, Saudara Tony Limadi, dan Saudara Lutfi Jilian. Puji Tuhan, mari kita akan bersama-sama berdoa untuk saudara-saudara kita yang telah Tuhan tambahkan usia 1 tahun. Ya, tepatnya dalam minggu ini. Mari kita berdoa. Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih buat kasih setia-Mu yang tidak pernah berkesudahan. Malam hari ini Tuhan dalam ibadah Persekutuan Dewasa Muda, kami mengucap syukur Engkau boleh hadir bersama-sama kami. Biarlah pujian penyembahan yang telah kami naikkan di hadapan-Mu boleh menyenangkan hati-Mu. Dan saat ini Tuhan, hamba memberkati untuk saudara-saudara kami Tuhan, yang tepatnya dalam minggu ini Kau tambahkan usia 1 tahun. Biarlah boleh membawa mereka untuk semakin memahami arti kehidupannya secara pribadi. Dengan bertambahnya usia 1 tahun Tuhan, berarti akan membawa mereka terus semakin bersungguh-sungguh untuk mencintai, mengasihi Engkau, sehingga rancangan-Mu boleh terus semakin disempurnakan dalam hidup mereka. Berkati mereka semua Tuhan. Kiranya juga Engkau memberkati tubuh jiwa rohnya, apa yang menjadi kerinduannya Tuhan, Engkau adalah sumber jawaban dalam kehidupan mereka. Dan kami percaya Tuhan, rancangan-Mu rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan akan tergenapi dalam hidup mereka. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, malam hari ini saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, saya akan membagikan dengan satu tema, ignore your failure. Ya, abaikan kegagalanmu. Iya, mari kita baca di dalam Filipi 3 ayat 13. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Ayat ini sering kita baca, ya mungkin kita jadikan ayat hafalan pada saat kita sekolah minggu ya. Tapi mari rekan-rekan Dewasa Muda, malam hari ini kita bersama-sama merenungkan dari ayat ini. Aku melupakan apa yang ada di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, berdasarkan hasil survei, seorang batita atau bayi di bawah 3 tahun ya itu, rata-rata mereka akan melalui 240 kurang lebih proses untuk mereka jatuh bangun sebelum ia mampu untuk lancar berjalan. Ya, kita lihat gambar ini ya. Gitu. Bagaimana bayi ini berusaha atau anak batita ini berusaha untuk belajar dia berdiri dengan semampunya, dan setelah dia bisa berdiri dia akan berusaha untuk menati kakinya satu persatu. Dan saudara, tidak semulus seperti apa yang kita bayangkan, namanya juga masih baru belajar. Ya, itu dia akan terjatuh, dan dia akan coba bangun lagi, dan dia akan coba melangkah lagi. Ternyata dari hasil riset, itu kurang lebih sampai dia bisa lancar berjalan, rata-rata kurang lebih mereka akan 240 kali proses jatuh bangun. Nah, satu hal yang luar biasa, pada saat anak-anak batita ini belajar untuk berjalan,
walaupun jatuh bangun begitu rupa, dia nggak menyalahkan orang tuanya. Dia nggak menyerah. Kalau kita jumpai, itu dia akan berusaha untuk tetap bangkit gitu ya. Takut atau tidaknya seorang anak, kalau saya perhatikan itu tergantung peran dari orang tuanya saja. Kadang-kala ada orang tua yang terlalu hati-hati gitu ya. Aduh jatuh kasihan gitu. Padahal orang tua harus mensupport, memberikan suatu support kepada anaknya di saat jatuh. Ayo nggak apa-apa, ayo good boy, good girl gitu ya. Sehingga ada suatu support, anak itu bangun kembali, bangkit kembali dan dia semangat untuk berjalan kembali. Kenapa saudara? Karena memang dia dalam fase atau dalam tahap dia harus belajar berjalan sehingga dia bisa berjalan dengan lancar. Satu hal yang luar biasa, anak-anak secara otomatis, secara alamiah walaupun usia berbeda-beda, ada yang bisa bicara duluan, ada yang bisa jalan duluan, itu sudah pasti. Kalau nggak jalan duluan, dia pasti bicara duluan salah satunya ya. Ada anak-anak yang belum 1 tahun, dia sudah bisa berjalan. Ada yang 1 tahun lebih, bahkan 3 tahun lebih. Ada yang sampai 3 tahun belum bisa berbicara dengan lancar. Relatif ya setiap anak. Tetapi kita perhatikan, rata-rata anak batita di bawah 3 tahun ini, kalau dalam tahap mereka belajar berjalan, pasti mereka akan mengalami jatuh bangun. Ya, yang jelas bukan seperti lagu dangdut itu jatuh bangun aku ya. Jatuh bangun kesekian kalinya, sampai dia kepada proses mampu lancar berjalan, itu ada lebih daripada 100 kali dia bisa jatuh. Berusaha lagi gitu kan, setapak demi setapak gitu ya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ada masa ketika kita tidak bisa menghindari yang namanya suatu kegagalan. Ya, dalam namanya perjalanan hidup, itu ada saatnya kita berhasil, ada saatnya kita gagal tanda kutip gitu ya. Dan di saat itu kita punya 2 pilihan untuk merespon akan kegagalan tersebut. Yang pertama, akankah kita meratapi kegagalan tersebut atau kita mengabaikan, ignore gitu ya. Ignore my failure gitu. Ignore your failure gitu. Abaikan kegagalanmu. Saya mengabaikan kegagalan itu. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, mana yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita di saat kita masuk dalam suatu pengalaman kegagalan, ya, entah itu kegagalan sesungguhnya, entah itu kegagalan tanda kutip, kita lebih cenderung meratapinya atau kita cenderung mengabaikannya. Sebelumnya kita pahami dulu apa itu kegagalan. Kalau saya boleh definisikan ya, kegagalan itu adalah suatu hal yang terjadi karena ketidaksesuaian suatu target atau tujuan yang ingin dicapai dengan suatu hasil dari usaha yang telah dilakukan. Itulah kegagalan. Ya, kita setiap masing-masing kita punya target, punya sesuatu hal yang ingin dicapai. Ternyata setelah kita berusaha sedemikian rupa, nggak mencapai target, bahkan bukan cuma sekedar tidak mencapai target, betul-betul gagal gitu ya. Nah, pengalaman-pengalaman seperti ini setiap kita pasti akan pernah mengalaminya dalam perjalanan hidup ini. Apa yang dimaksud dengan mengabaikan kegagalan? Kata mengabaikan itu terkadang juga mengandung pemahaman yang kurang bagus. Mari kita pahami kata abaikan ini dihubungkan dengan kegagalan. Apa yang dimaksud mengabaikan kegagalan? Yang dimaksud mengabaikan kegagalan itu adalah tidak pernah berhenti untuk terus mencoba. Kata tidak pernah itu berarti akan terus. Untuk terus mencoba dan berusaha. Jadi kalau saya dan saudara di saat diperhadapkan masuk dalam situasi kegagalan itu, tadi dikatakan ada 2 yang harus kita diperhadapkan kepada kita dan kita harus memilih meratapinya atau kita mengabaikannya. Dan apa yang dimaksud dengan mengabaikan kegagalan? Kita tidak akan pernah berhenti mencoba dan terus berusaha. Nah, bagaimana cara mengabaikan kegagalan tersebut? Bagaimana saya dan saudara dapat menjadi pribadi yang tidak pernah berhenti untuk terus mencoba dan berusaha? Ya, kita lihat dari tokoh ini. Ya, gambar ini pasti tidak asing bagi kita semua. Saudara tahu siapa dia? Ya, kira-kira siapa dia? Dia adalah Thomas Alva Edison. Ya, kalau saudara pernah membaca biografinya, ya,
Thomas Alva Edison untuk menjadi tokoh yang terkenal, penemu lampu pijar, penemu beberapa hal ya, sehingga dia menjadi terkenal seluruh dunia, ya bukan cuma di satu negara. Saudara tahu nggak dari kepopulerannya dia sehingga dia menjadi terkenal dan orang berpikir dia adalah orang yang berhasil yang luar biasa. Di balik itu, Thomas Alva Edison ini juga mengalami kegagalan berulang-ulang gitu. Bahkan di Google waktu saya membaca dan saya bandingkan memang ada beda-beda tipis ya. Ada yang mengatakan ribuan kali dia gagal. Ada yang mengatakan ratusan kali dia gagal. Saudara tahu hanya untuk satu hal. Di antaranya juga untuk satu penemuannya balon pijar. Ya, bola lampu ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, Thomas Alva Edison walaupun ribuan kali gagal, dia tidak pernah merasa dirinya gagal. Itu sebabnya sampai pada akhirnya di generasi saya, mungkin sebelum generasi saya juga itu ya, di generasi saya waktu saya masih sekolah, dari SD, SMP, SMA, itu nama Thomas Alva Edison sangat populer sekali gitu. Siapa nama penemu balon lampu gitu ya, Thomas Alva Edison. Dia menjadi tokoh yang terkenal gitu ya, sampai ke Indonesia, sampai ke seluruh dunia. Kenapa saudara? Yang pertama, bagaimana caranya mengabaikan kegagalan? Bagaimana saya dan saudara dapat menjadi pribadi yang tidak pernah berhenti mencoba dan berusaha dalam menjalani hidup ini? Ya, yang pertama adalah kalahkan pikiran-pikiran negatif dengan selalu mengisi pikiran-pikiran yang positif. Ya, kalahkan pikiran-pikiran yang negatif dengan kita selalu mengisi pikiran-pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Karena hal-hal yang negatif yang ada dalam pikiran kita, kalau kita ikuti, itulah yang akan membuat hidup kita akan semakin terpuruk dan terpuruk. Dan benar-benar kita merasa diri kita gagal. Tapi Thomas Alva Edison menjadi penemu yang terkenal tingkat dunia ini, dia selalu berkata bahwa saya bukan orang gagal. Saya hanya belum berhasil. Saudara, kalimat ini serupa tapi tak sama. Iya. Thomas Alva Edison berkata, saya bukan orang gagal, walaupun realitanya untuk satu penemuan saja, dia bisa sekian banyak kali dia gagal. Ya, itu realitanya. Tetapi saudara, pada akhirnya, endingnya, dia berhasil. Ya, dan kita nikmati sampai saat ini berbagai penemuan-penemuannya. Saudara tahu, karena Thomas Alva Edison berusaha untuk menyingkirkan, membuang pikiran-pikiran negatif, dengan selalu mengisi pikiran-pikirannya dengan hal-hal yang positif. Di antaranya adalah salah satu statementnya yaitu saya bukan orang gagal. Dia nggak pernah merasa gagal. Tapi saya hanya belum berhasil. Kata belum itu saudara berarti akan. Ya, demikian juga dalam kehidupan praktis sehari-hari kehidupan kita. Dalam segala aspek kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini, terkadang kita dibawa kepada sesuatu yang terjadi yang namanya kegagalan itu. Ya. Nah, bagaimana sikap kita dalam meresponi hal tersebut? Apakah kita langsung meratapinya dan kita jadi pesimis dan kita merasa ya udahlah, udah gagal gitu? Atau kita berkata, saya bukan gagal. Bukan berarti kita sombong. Ya, bukan berarti kita nggak bisa menerima suatu kenyataan, bukan. Tapi dalam hal ini kita mencoba menyingkirkan pikiran-pikiran negatif dan memasukkan di dalam pikiran kita hal-hal yang positif. Ya. Dan kita mengencourage diri kita sendiri gitu ya, dengan mengatakan saya bukan gagal. Dalam hal ini saya hanya belum berhasil saja. Sehingga saudara, kata atau kalimat yang kedua itu akan membuat kita pantang menyerah. Kita akan mencoba dan terus mencoba, berusaha sampai jadi berhasil. Sesuai dengan tujuan, sesuai dengan target yang kita harapkan. Dan tentunya itu semua tujuan dan target selaras dengan apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah saudara, seseorang itu dikatakan gagal apabila ia berhenti mencoba dan berusaha. Seseorang dikatakan gagal kalau dia berhenti mencoba dan berusaha. Jadi dalam menjalani kehidupan ini, peristiwa apapun yang terjadi saudara, jangan pernah berhenti untuk mencoba dan terus berusaha. Karena kita percaya bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang dahsyat, Allah yang maha kuasa, yang sanggup melakukan segala sesuatu, tetapi Dia juga membutuhkan kerjasama kita.
Kita menyerah, kita meratapinya, atau kita ada suatu usaha. Karena kita percaya yang namanya iman itu, ya dengan suatu fokus pandangan ke depan, kita percaya akan rancangannya, rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan, dan kita berusaha untuk mencapainya dengan usaha. Ya. Jadi jangan pernah berhenti mencoba dan berusaha. Karena itulah arti kata gagal. Saya bukan orang gagal. Saya hanya belum berhasil. Ya. Yang kedua, bagaimana cara kita bisa mengabaikan kegagalan itu? Yang kedua, membereskan pengalaman traumatis masa lalu. Karena setiap kita pasti punya pengalaman masa lalu yang menimbulkan trauma. Ya, saya ambil gambar ini saudara. Ya, gambar ini betul-betul orang ini dihantui oleh masa lalunya. Ya, masa lalu itu terkadang mengintimidasi hidup kita, membuat kita nggak bisa melihat masa depan yang penuh harapan, yang Allah siapkan, yang Allah sediakan bagi kita. Masa lalu itu seringkali mengintimidasi kita, sehingga membuat kita terus terpuruk. Dan itu adalah salah satu strategi iblis. Ya, kalimat di gambar ini, sampai kapan kita dihantui dengan kegagalan daripada masa lalu? Iya. Yang kedua, saudara perhatikan, membereskan pengalaman traumatis masa lalu. Bagaimana itu membereskan pengalaman traumatis masa lalu? Buang kepahitan yang ada di dalam hatimu, kemarahan, kekecewaan, serta kita mengampuni orang yang mengambil bagian tanda kutip dalam kegagalan kita. Kegagalan yang kita alami mungkin di situ ada peran serta seseorang atau lebih daripada seseorang yang membuat kita mengalami kegagalan tersebut. Biasanya kita kan pasti dongkol, kita pasti akan marah, kita pasti akan kecewa gitu ya. Hati kita pahit terhadap orang tersebut. Nah, kita harus membuang hal tersebut. Kita bereskan. Ya, kita ampuni orang tersebut. Selain itu saudara, selain kita mengampuni orang tersebut, kita juga harus belajar mengampuni diri kita sendiri. Mungkin saudara merasa aneh, kok mengampuni diri sendiri? Karena memang saudara, di dalam pelayanan konseling, saya menjumpai banyak pribadi-pribadi yang belum bisa mengampuni dirinya sendiri. Akibat masa lalu yang kurang baik, masa lalu yang tidak berkenan kepada Tuhan, masa lalu yang mengecewakan, itu membuat dia marah kepada seseorang, dan dia juga marah kepada dirinya sendiri. Nah, yang seperti ini yang membuat orang tersebut tidak akan pernah bisa mencapai rancangan Allah dalam kehidupannya. Iya, inilah hal kedua, bagaimana cara kita mengabaikan kegagalan itu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, seringkali dalam hal apa saja saya dan saudara merasa gagal. Iya, kita seringkali merasa gagal dalam mencapai masa depan. Setiap kita dari kecil sampai seiring waktu berjalan, remaja, pemuda, dewasa, ya mungkin setelah sampai menikah, berumah tangga saat ini, kita pasti punya suatu harapan, cita-cita gitu ya. Apalagi pepatah berkata, gantungkanlah cita-citamu setinggi langit. Firman Tuhan berkata, rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera untuk mendatangkan masa depan yang penuh harapan bagi kita semua yang percaya kepadanya. Nah saudara, tentunya kita punya segudang harapan. Ya, kita punya suatu target-target. Ya, target secara umum, contoh gitu ya. Target secara umum, saya selesai SMA, saya akan masuk ke perguruan tinggi. Minimal saya harus S1, usia 18 tahun ditambah perguruan tinggi 4 tahun, ya 22 tahun. Nah target saya di usia 25-30 itu saya adalah punya suatu status yang jelas di dalam usaha atau pekerjaan. Pada umumnya orang berpikir demikian, ya kan? Dalam dunia pekerjaannya dia punya suatu target, ya. Dan di awal bekerja saya harus punya salary gaji sekian. Tapi nanti setelah itu sekian tahun saya harus berhasil mencapai ini. Nah nanti di usia sekian saya harus seperti ini, ya termasuk juga dalam hal pendamping hidup, ya menargetkan nanti setelah saya udah selesai saya bekerja, hidup saya mulai mapan, saya sudah mulai bisa berpikir tentang pendamping hidup. Nah di usia sekian lah saya menikah, di usia sekian saya menjadi usia produktif, saya harus punya anak 2, 4, 6, 12 gitu kan ya. Dengan semua planning dan semua cita-cita untuk masa depan, ya. Ternyata saudara seiring berjalannya waktu, apa yang ditargetkan, apa yang dipikirkannya, itu nggak tercapai.
gitu. Sehingga beberapa orang merasa dirinya gagal tanda kutip dalam hal itu. Ya, bahkan ada yang bertanya, katanya rancangan Allah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Kalau saya sederhana, saya akan berikan ayat ya yang mengatakan di dalam kitab Yesaya dikatakan bahwa rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukanlah jalanmu. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya rancanganku dan dalamnya kasihku kepadamu. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, hal itu juga sempat saya alami secara pribadi. Waktu saya masih SMA, saya sekolah Alkitab gitu kan, saya punya target-target gitu ya. Mungkin sudah berapa kali saya saksikan. Saya berpikir saya akan menikah usia sekian gitu ya. Itu sebabnya saya prinsip, nggak gampang jatuh cinta, nggak gampang pacaran, nggak gampang bertunangan gitu ya. Karena saya juga punya berpikir prinsip siapa yang pertama kali kenalan dengan saya, itulah juga yang akan menjadi calon suami saya. Sehingga nggak ada istilah ex atau mantan gitu ya. Mantan ini nggak enak sekali begitu ya. Ternyata saudara, apa yang saya pikirkan, ya apa yang saya rancangkan, itu semuanya terobrak-abrik gitu ya. Dan saya sempat juga berpikir secara manusia, kok begini ya gitu. Kira-kira apa yang terjadi ini? Tapi firman Tuhan muncul dalam hidup saya. Rancanganku bukan rancanganmu dan jalanku bukan jalanmu. Ya, dan saya kalau udah berbicara firman Tuhan, saya berkata, oke Tuhan. Iya, baik Tuhan, saya siap. Iya, saya akan terus berjalan di dalam rancanganmu dan terus mengalir di dalam rancanganmu. Mengalir, bukan hanyut, saudara ya. Karena banyak orang pakai bahasa ngeflow ini harus hati-hati. Kadang-kala dia bilang ngeflow, padahal dia nggak ngeflow. Dia hanyut, anyur gitu ya. Karena nggak punya suatu tujuan yang jelas, goal yang jelas, visi yang jelas di dalam menjalani kehidupannya. Nah, ada orang merasa gagal dalam mencapai masa depan gitu ya. Nah, berikutnya ada orang merasa gagal menjadi istri yang baik dan benar di dalam kehidupan rumah tangganya. Di dalam konseling beberapa kali juga saudara, ada istri yang merasa saya kok nggak bisa jadi istri yang sebenarnya gitu ya. Dalam hal karakteristik, dalam hal peran gitu ya. Karena setelah konseling beberapa waktu ya, saya harus mengatakan apa kebenaran firman. Dulu waktu saya masih single, ada yang berkata, iyo karena kalian belum menikah. Saya berkata, saya bingung dalam hati saya. Dia udah tahu saya belum menikah, tapi dia juga konseling sama saya yang belum menikah. Siapa suruh datang kepada saya yang belum menikah? Kalau dia datang kepada saya, berarti dia membutuhkan jawaban. Nah, jawabannya saya berikan, ya hanya firman. Ya sampai saat ini pun juga, jawaban yang saya berikan adalah firman, walaupun saya udah menikah. Karena firman Tuhan itu ya dan amin gitu ya. Di saat saya memberikan jawaban bagaimana peran istri menurut firman Tuhan, apa konteks pernikahan tentang konteks firman Tuhan tentang pernikahan, ya saya kembali ke sana. Ya, sehingga akhirnya pribadi-pribadi ini nggak bisa menghindar. Karena memang itu adalah kebenaran firman Tuhan. Kamu mau melakukannya, kamu yang mengalaminya. Ya nggak mau melakukan, Tuhan nggak paksa. Tapi jangan bersedih dan jangan kecewa jika pada akhirnya rumah tangganya bermasalah gitu. Dan betul-betul seperti telur di ujung tanduk, di ujung perceraian gitu. Sedangkan Tuhan tidak menghendaki perceraian. Jadi istri-istri yang merasa gagal menjadi istri yang sesuai dengan firman harus bangkit. Gitu. Kenapa merasa gagal, saudara? Ya secara karakteristik. Ternyata dia menggantikan peran suaminya, ya kan? Dia lebih dominan dan dia susah untuk mengalah, gitu ya. Susah untuk menerima keberadaannya sebagai seorang perempuan. Ya, sampai ada yang berkata kepada saya di saat konseling, kenapa saya jadi perempuan ya Kak Lea ya? Saya berkata, kamu harusnya bersyukur jadi perempuan karena statement kamu itu membuat hati Tuhan sedih. Saya nggak berkata tersinggung ya, membuat hati Tuhan sedih. Karena seharusnya kita itu bangga menjadi perempuan. Iya, itu adalah suatu kepercayaan yang luar biasa gitu. Terima kodratmu dan syukuri dengan kodrat yang Tuhan berikan gitu. Karena Tuhan itu tahu apa yang baik dan yang terbaik dalam kehidupan kita gitu. Berikutnya juga saudara, kegagalan yang seringkali terjadi adalah merasa gagal menjadi suami. Ya, menjadi kepala rumah tangga, menjadi suami, menjadi ayah bagi keluarganya. Ya, kenapa?
Ya, karena mungkin sifatnya yang keras. Secara umum nggak semua ya. Laki-laki itu egonya tinggi secara umum. Tapi banyak juga dalam rumah tangga perempuan yang egonya tinggi. Saya udah dengar kesaksian beberapa ibu-ibu ini ya gitu. Waduh, setelah saya bertobat, setelah saya mulai aktif di dalam ibadah, komsel, dan dalam pelayanan, ternyata saya jumpai dulu saya ini istri yang luar biasa. Luar biasanya bukan luar biasa yang baik, saudara. Betul-betul penjajah bagi suami. Itu. Demikian juga suami-suami, gitu ya. Pada saat setelah memahami firman, akhirnya dia menjumpai bahwa ternyata saya masih belum bisa menjadi suami. Peran suami yang bisa memberkati istri saya, yang bisa memberkati anak saya. Dan saya belum bisa menjadi imam, pemimpin dalam rumah tangga saya. Sehingga dia merasa gagal. Di dalam dunia usaha pekerjaannya juga, di mana rumah tangga, tonggak perekonomian adalah sama laki-laki. Ternyata dia juga belum bisa memenuhi kebutuhan bulanan daripada rumah tangga dan keluarganya. Kan kalau udah menikah, awal menikah belum ada anak, berumah tangga, baru 2 orang, 2 kepala. Itu pun sudah berat, ya kan? Mana uang kontrakan harus dibayar, gaji habis untuk makan bulanan, gitu kan? Sedangkan harus ngumpul lagi, karena bulan depan harus bayar kontrakan lagi 1 tahun, bagi yang ngontrak-ngontrak, gitu kan? Makanya saya anjurkan, setiap kali saya bimbingan pranikah, saya berkata, kalau mau menikah, sudah siap menikah, minimal laki-laki itu sudah harus siap pondok-pondok. Entah pondok tanda kutip, atau memang pondok beneran gitu ya. Sebisanya ya juga jangan pondok beneran kalau sudah mau menikah, saudara ya. Berarti dipersiapkan. Karena jangan seperti nanti lagu-lagu di sekuler, lagu pop. Biar tidur beralaskan koran boleh, biar makan nasi dengan garam boleh, darah tinggi setiap hari. Masuk angin, paru-paru basah jadi hal. Ya. Nah saudara, itu hanya ada di lagu dan itu hanya ada di film atau di sinetron. Tapi dunia pernikahan itu adalah hal yang realita yang kita jalani. Dan itu adalah proyeknya Allah. Jadi jangan anggap remeh tentang pernikahan. Makanya selalu saya menghimbau kepada setiap yang mau menikah. Apakah sudah siap untuk bagian para laki-laki? Ya, selain sebagai pemimpin, sudah siap untuk memenuhi kebutuhan. Di antaranya adalah kebutuhan primer. Rumah itu penting. Saya sarankan selalu daripada ngontrak-ngontrak, lebih baik ambil rumah BTN atau cicilan. Ya, karena kamu nyicil sama dengan kamu ngontrak, tetapi pada akhirnya menjadi milik sendiri. Ya, kamu nabung untuk memenuhi berapa tahun ke depan bisa beli rumah, itu akan lebih sulit. Karena nilai uang kamu di bank akan tetap kecil, bunganya kecil. Tapi kalau kamu membeli rumah cicilan, dipelepet-pelepetin ya, dihemat-hemat, bisa membayar setiap bulannya. Tapi pada akhirnya 1 tahun berikutnya, rumah yang udah dicicil itu harganya naik. Lebih tinggi daripada bunga bank gitu ya. Lebih tinggi daripada kita nabung gitu kan. Nah kalau nyicilnya 5 tahun, 10 tahun, ya dia akan naik gitu. Nah dalam hal inilah banyak para laki-laki yang sudah menjadi suami merasa gagal. Iya, saya ingin mendapatkan income yang lebih, tetapi saya hanya bisa bekerja seperti ini karena saya hanya tamatan sekolah ini. Saya nggak punya keahlian khusus. Apalagi masa-masa pandemi begini, dunia pekerjaan itu sulit gitu ya. Jadi setelah itu dampaknya jadi stres, rumah tangga sering selisih paham. Ya, sehingga dalam keseharian nggak bisa jadi berkat bagi istri, anak menjadi sasaran gitu ya, sehingga anak-anak nggak ada yang dekat dengan ayahnya gitu. Figur ayahnya tidak memberkati anak-anak tersebut. Nah di saat inilah banyak bapak-bapak, beberapa bapak-bapak lah ya, yang terkadang merasa gagal. Bagaimana dia bisa menjadi orang tua, menjadi suami. Terus berikutnya, di dalam kehidupan rumah tangga, tidak terkecuali saudara. Banyak orang tua juga yang merasa gagal gitu. Walaupun dia sudah berusaha untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Baik sebagai istri, baik sebagai suami gitu kan. Ternyata peran mereka sebagai orang tua terkadang membuat beberapa orang tua bisa merasa gagal. Ya, apalagi awal-awal pandemi pada saat itu. Dan sampai saat ini juga gitu ya. Kenapa saudara? Saya pernah mendengar keluh kesah daripada seorang ibu juga seorang bapak, ya kan? Bagaimana dia merasa gagal sebagai orang tua.
Karena hati kecilnya, orang tua mana sih yang tidak sayang sama anaknya? Ya kan? Ya. Dia berpikir idealnya. Dia akan mendidik anaknya seperti ini, gak perlu dengan kekerasan, gak perlu dengan main tangan, ya kan? Dia mengharapkan dia bisa menjadi orang tua yang bijaksana, cukup dia berkata-kata, anaknya mendengar gitu ya. Dan dia belajar untuk menyatakan kasih kepada anaknya, didikan yang disertai dengan kasih begitu. Tapi saudara ternyata dia merasa gagal. Saya tanya kenapa merasa gagal? Saya sayang dengan anak saya. Tetapi pada saat dia melakukan sesuatu yang tidak dibenarkan, saya berusaha bersabar, tetapi biasanya refleks ya. Biasanya refleks kesabaran saya itu disertai dengan emosi sehingga saya harus memukul dia. Gitu. Ada yang pukulnya pakai tangan, ada yang pukulnya pakai alat begitu ya, apa yang ada di sekitarnya dipukulkan begitu. Ya, secara kebenaran firman hal itu nggak dibenarkan. Sehingga dia berkata, di saat saya sudah habis pukul itu anak, ada penyesalan yang terdalam di dalam hati saya, kok saya gagal ya. Waktu saya kecil, saya nggak membenarkan itu orang tua saya melakukan hal-hal seperti itu kepada saya. Dan saya bertekad, kalau saya jadi orang tua, saya nggak akan melakukan hal itu. Cukup saya mendidik anak saya dengan kata-kata. Tapi kenyataannya saya gagal katanya. Dia rasa sedih, dia rasa terpuruk begitu ya. Apalagi kalau lihat anaknya di saat tidur juga gitu kan. Bekas yang dia pukulkan, dia rasa berdosa sekali. Tetapi saudara, kesaksiannya, hal itu seringkali muncul juga di saat dia juga lagi sumpek begitu ya. Lagi sumpek, lagi stres, biasanya memang anak-anak itu jadi korban pelarian daripada orang tua. Ya gitu. Karena saya juga sempat alami masa kanak-kanak saudara. Ibu saya keras dalam mendidik anak. Kami 3 anak besar dengan ibu. Karena ayah saya nggak pernah pulang. Gitu. Jadi dalam keseharian, didikan ibu saya keras. Salah sedikit, tangan main. Ya, bukan cuma tangan main saudara, pokoknya seberat-beratnya begitu ya. Nah, di saat seperti itu saya belajar memahami. Walaupun saat itu usia saya kanak-kanak. Oh, ibu saya ini lagi stres atau lagi sumpek dengan ayah saya. Sehingga di saat kami melakukan kesalahan, itu menyulut emosinya dan dia lampiaskan emosinya kepada kami anak-anaknya. Gitu. Sakit gitu ya. Itu sebabnya dari kecil saya sebisa mungkin jangan sampai tak salah gitu ya. Kalau tidak kita siap sakit gitu. Karena dipukul begitu rupa ya. Sebetulnya ibu mana sih yang tidak mengasihi anaknya? Saya percaya sekali ibu saya mengasihi anak-anaknya. Dia yang memelihara kami, dia yang berjuang untuk kami bertiga bisa hidup. Ya, sampai saat ini juga gitu ya. Dan dia juga yang mengajarkan kebenaran firman kepada kami. Tapi secara kemanusiaannya, dia lagi stres, dia lagi sumpah, ya terjadilah pelampiasan. Demikian juga seorang ayah, capek-capek bekerja dan sebagainya, kadang-kala kesal, katanya ya, saya terkadang kesal dengan mamanya. Jadi itu anak bikin masalah, ya saya lampiaskan kepada itu anak. Jadi kasihan sekali. Para orang tua ini sadar. Karena kenyataannya berusaha untuk mengkonselingkan hal itu. Dan dia ingin bagaimana rasa cintanya kepada anaknya itu betul-betul tidak terselewengkan gitu ya. Walaupun firman Tuhan berkata, didiklah anakmu. Ya, ada kasih di ujung rotan, itu benar. Tapi ada ayat juga yang mengatakan, di saat kita mendidik anak kita jangan mengharapkan kematiannya. Karena kadang-kala di saat kita emosi, kita pukul, ya itu sudah dengan emosi, ya kita udah nyakitin dia. Bukan cuma perasaannya tapi fisiknya. Dan kadang-kala ada orang tua kalau marah, bukan cuma bicara aja saudara, tangannya tunjuk-tunjuk begini. Ya, dituding-tuding anaknya begitu. Saudara, itu membuat suatu trauma yang luar biasa bagi anaknya. Saya pribadi setelah Jaden mulai agak besar juga, saya berpikir kalau saya mendidik dia nggak dengar gitu ya, saya mulai menggunakan jurus mencubit. Ya, karena rotan itu saya perhatikan dia ada sedikit takut dengan rotan. Jadi saya berpikir daripada dia ketakutan, kalau dia menjumpai rotan udah dipegang, dia takut begitu ya. Ya itu bagus sih, sebelum rotannya dipukulkan dia udah takut. Tetapi saya melihat ada suatu ketakutan begitu. Sehingga kalau kita pakai tangan secara langsung kan nggak bagus gitu.
Kita berusaha untuk cubit. Kadangkala saya berkata sama anti-antinya di Revival, saya kalau mau cubit Jaden ini susah saya mau cubit. Kenapa? Keras semua dia punya bagian tubuh saudara. Dia lengan, dia ini susah mau dicubit karena saking gempalnya dia punya badan padat kan gitu ya. Itu juga saya harus akui secara jujur. Terkadang kalau udah dikasih tahu 1 kali, 2 kali nggak mau dengar, namanya anak-anak saudara. Namanya anak-anak gitu ya. Nggak mau dengar dan sesuatu itu berbahaya bagi dia, ya terpaksa kita harus memberikan didikan. Gitu. Saya mulai cubit sedikit, walaupun agak sulit dicari di bagian mana ini cubitannya gitu, karena badannya padat ya. Tapi setelah itu ada suatu rasa apa ya sebagai orang tua, sehingga saya teringat akan orang tua yang sempat konseling dengan saya. Iya benar ya gitu. Ada suatu rasa kok saya bisa melakukan hal itu, padahal saya sangat mengasihi anak ini gitu ya. Tetapi hal ini adalah kegagalan tanda kutip yang ada di hati saya, sehingga saya punya suatu tekad, saya nggak mau lagi seperti itu, saya akan terus belajar. Bagaimana saya bisa lebih bijak lagi, begitu ya. Sebisa mungkin dengan bertambahnya usia, cukup dengan kata-kata saja, gitu. Ya memang dengan bertambahnya usia jauh lebih baik sih gitu ya. Namanya anak-anak semakin bertambah, semakin mengerti, semakin bisa dibicarakan. Jadi terkadang saya berkata, kamu harus lihat mami punya mata. Gitu. Kenapa matanya mami? Ya memang mata saya jipit saudara ya gitu. Dia harus lihat saya punya mata dan dia harus tangkap. Saya berkata di saat mami punya mata dengan tatapan yang tidak bagus, itu berarti mami tidak setuju dengan kau punya sikap. Dan itu mami marah. Gitu ya. Jadi semakin besar, semakin kita ajak dia komunikatif gitu. Perhatikan. Kamu harus juga perhatikan nada suara. Kalau nada suara mami sudah semakin tinggi, berarti itu kamu melakukan kesalahan dan ada peringatan. Ya, maksud saya dengan demikian kita ajak untuk berkomunikasi gitu ya. Tapi namanya anak-anak, ya hal itu terkadang dia abaikan. Gitu ya. Dan kita harus terus mendidiknya juga. Nah saudara, ini beberapa orang tua merasa gagal menjadi orang tua. Gambar yang di atas itu berbicara mengenai orang tua yang merasa gagal karena sibuk, tidak ada waktu. Ya, tidak ada waktu bagi anaknya. Sehingga anak-anak biasanya dengan pembantu, anak-anak dengan omanya, dengan opanya gitu ya. Orang tua sibuk sendiri, sudah sibuk kerja, sekarang pulang kerja juga HP atau WA atau gadget dimainkan ya, sehingga fokus kepada anak berkurang gitu ya. Sehingga anak-anak merasa kapan orang tuaku punya waktu. Dan apa dampaknya saudara? Dengan orang-orang tua yang sibuk yang kurang spend waktu dengan anaknya, itu biasanya akan membawa dampak anak itu bersikap yang aneh-aneh gitu. Dan akhirnya menjadi suatu duka bagi orang tua di saat anaknya tidak seperti apa yang diharapkan. Jadi di saat anak itu aneh-aneh, di saat tidak seperti apa yang kita harapkan, kita seharusnya juga bertanya. Bagi rekan-rekan dewasa muda yang sudah berumah tangga, kita dulu yang evaluasi, kenapa anak itu demikian? Apakah ada kecenderungan dia ini melakukan demikian karena dia cari perhatian? Ya, kalau dia cari perhatian, berarti evaluasinya ke kita dong. Ya, berarti dia kurang perhatian, sehingga dia cari perhatian. Gitu. Dan kalau memang seperti itu ya kita belajar untuk memberikan waktu kepada dia. Ya, ada anak-anak yang waduh tingkahnya luar biasa ya, nggak bisa diam dan sifatnya keras gitu kan. Kalau kemauannya nggak diikuti, dia bisa bergiling-giling, dia bisa banting segala sesuatunya, dia bisa kasih pecah segala sesuatunya. Ya itu sebetulnya dalam masa pertumbuhannya dia sejauh mana kita punya peran serta dengan anak tersebut. Ya, waktu yang kita berikan, yang saya katakan dalam ibadah raya kemarin, investasi yang terbesar, yang terpenting antara orang tua dengan anak, bukan harta kekayaan, bukan warisan deposito. Ya, tapi yang lebih penting itu adalah investasi waktu dan hidup yang kita berikan kepada anak-anak. Ya, walaupun kita harus mengorbankan segala sesuatunya, saudara, termasuk jam istirahat, termasuk hal-hal yang merupakan kebutuhan kita ya demi anak yang kita lakukan. Karena kita percaya bahwa anak itu adalah pusaka daripada Tuhan ya. Nah, saudara dikasih oleh Tuhan, inilah terkadang orang tua merasa gagal menjadi orang tua. Nah, berikutnya ada pribadi yang merasa gagal
Karena ikatan dosa. Ikatan dosa. Ya, ikatan dosa itu dalam bentuk apa sih? Banyak hal. Tapi ini yang saya sampaikan adalah seberapa pelayanan-pelayanan yang sering juga saya layani dari tingkat remaja, tingkat dewasa, sampai tingkat yang sudah dewasa sekali gitu ya, yaitu dosa onani, dosa masturbasi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, rekan-rekan dewasa muda, hal ini nggak bisa kita anggap remeh. Ya, kalau di dunia sekuler mungkin itu secara kejiwaan dan sebagainya begini-begini. Kita kembali kepada firman, yang namanya dosa tetap dosa. Iya. Beberapa mengeluh, saya susah untuk melepaskan hal ini. Ya. Saya berkata sedangkan di pendidikan jasmani itu saudara diajarkan juga bagaimana mengatasi. Buatlah dirimu sesibuk mungkin, jangan pernah menyendiri, jangan pernah lama-lama di kamar mandi dan sebagainya. Banyak jalan menuju Roma lah ya, banyak cara gitu. Kalau memang mau ada usaha. Dan terkadang sampai seperti gambar ini, merasa terpuruk. Dia nggak suka. Tapi di saat keinginan itu muncul, dia tidak kuasa untuk mengatasinya. Katanya, nggak bisa kak, nggak bisa bu. Nah itu yang seringkali disampaikan oleh orang-orang yang konseling gitu saudara ya. Menyampaikan, nggak bisa bu. Saya berkata bisa. Iya, kalau kamu mau. Karena beberapa juga dalam pelayanan bisa melepaskan hal itu. Karena dia tahu ya apa tujuan hidupnya dan dia mau berkemenangan bersama dengan Kristus. Ya. Bahkan yang lebih berat lagi saudara, sudah menikah pun masih juga terikat dengan ikatan ini, yaitu dosa onani dan dosa masturbasi. Ya memang betul-betul terpuruk. Sudah menikah gitu ya. Akhirnya yang disalahkan adalah pasangannya. Padahal solusinya bukan saling menyalahkan. Solusinya adalah karena keselamatan itu masing-masing saudara, ya kan gitu. Kita salahkan si A, si B, si C pun dalam masa penghakiman, malaikat Tuhan dan Tuhan tidak pernah pusing dengan alasan kita. Karena keselamatan adalah masing-masing, masing-masing harus tetap berdiri di atas imannya yang teguh dan masing-masing harus tetap berjuang melawan kedagingannya, gitu. Berikutnya, ada yang merasa gagal karena ikatan dosa. Ikatan dosa dalam hal apa? Dosa menyakiti diri sendiri. Ya, saya ingat waktu masih sebagai gembala remaja, koordinator KPKP, saya pernah dihubungi oleh orang tua, ternyata anak itu saudara, kalau dia marah dengan orang tuanya, dia bentur-bentur ke dinding, gitu ya. Terus saya pernah juga ke rumah sakit BK, ditelepon gitu ya, berapa puluh tahun yang lalu, gitu ya. Itu dikata kurang lebih belasan atau 20 tahun yang lalu ya, gitu saudara. Itu ternyata dia broken heart, patah hati, minum antimo sekian belas biji, saya lupa berapa belas biji, sehingga bagabu dan akhirnya di rumah sakit BK harus dibersihkan gitu ya, dan selamatlah dia gitu. Nah, cenderung menyakiti diri sendiri. Ya ini orang seperti ini cenderung terikat, kecewa sedikit ya seperti itu. Nah. Di dalam kehidupannya sebagai orang percaya, dia bukan nggak tahu itu dosa, dia tahu. Dia berusaha untuk bangkit kembali, tapi seringkali dia jatuh bangun lagi gitu. Iya, jatuh bangun lagi dalam arti kata karena ikatan dosa itu begitu kuat dalam hidupnya. Kenapa bisa terjadi ya? Karena dia mau, gitu. Bagi saya sederhana, karena kamu mau. Nah, karena iblis itu nggak bisa apa-apa kalau kita nggak mau. Kalau kita mau ya iblis senang. Ya, tambah dia garap, begitu. Nah saudara, di saat-saat seperti ini, ya kita merasa gagal dalam hal A, hal B, hal C, hal D, dan sebagainya. Itu apa dan bagaimana? Di awal tadi sudah saya sampaikan dengan satu tema, ignore your failure. Abaikan kegagalanmu. Dalam arti kata, setiap orang dengan kegagalannya. Apakah dalam menghadapi seperti itu, engkau dalam keadaan yang terpuruk, meratapinya, atau engkau memilih untuk mengabaikan? Kata mengabaikan itu apa maksudnya saudara? Jangan hidup dalam keterpurukan, tapi bangkit dan bertindaklah. Gitu. Deklarasikan, nyatakan siapa Tuhanmu. Dan engkau akan mampu melawan semuanya itu, dan engkau akan berhasil bersama dengan Tuhan. Bukan dengan kekuatan kita.
Seperti pujian yang berkata, bukan dengan kekuatanku, ku dapat jalani hidupku. Bukan dengan kekuatan kita, saudara, tapi dengan pertolongan Tuhan. Bangkit dengan mata fokus tertuju kepada Tuhan, ya saya bukan gagal. Saya belum berhasil, berarti saya pasti akan berhasil. Ya, untuk hal-hal tersebut. Baik dalam dunia pekerjaan, dalam kehidupan praktis sehari-hari gitu ya. Jangan pernah berhenti menyerah. Jangan hidup dalam keterpurukan. Bangkit dan bertindaklah. Yang pertama saudara, datang kepada Tuhan dan mohon pengampunannya. Karena kalau kita evaluasi, kita introspeksi diri, pasti adalah kesalahan yang kita lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita masuk dalam kegagalan tersebut. Ya, datang kepada Tuhan karena kita percaya Dia Allah yang penuh kasih. Dia Allah yang setia. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ya, Allah yang kita sembah adalah Allah yang setia dan adil. Barang siapa yang mengakui dosanya akan diampuni. Jadi jangan biarkan iblis mengintimidasi saudara terus. Dengan masa lalu saudara, dengan perbuatan-perbuatan yang buruk, dengan kelakuan-kelakuan yang buruk, itu intimidasi iblis. Kita buang itu. Taruhkan hal-hal yang positif dalam pikiranmu dan segera membuat pemberesan. Datang kepada Tuhan, mohon pengampunan daripada Tuhan dan percayalah, saudara meminta ampun kepada Tuhan, darah Yesus menyucikan hidup saudara. Karena firman Tuhan berkata, sekalipun dosamu merah seperti kirmisi, aku akan menjadikannya putih seperti salju, kata firman Tuhan. Yang kedua, buang pikiran negatif dan ganti dengan pikiran-pikiran yang positif. Yang ketiga, bereskan semuanya sampai tuntas, gitu ya. Sampai tuntas, bereskan. Intimidasi itu muncul, saudara harus lawan. Mengapa dikatakan abaikan? Selain ada kata lupakan. Saudara melupakan, ini kadang-kala orang berpikir kalau udah lupa. Kita ini bukan orang amnesia. Ya, kita melupakan masa lalu kita. Ada yang bertanya sama saya begini, Kak, kenapa saya sudah melupakan, saya sudah ngampuni, tapi muncul terus itu? Ya, namanya iblis, saudara, dia berusaha mengintimidasi terus. Kan firman Tuhan berkata, Yesus aja saat dicobai, iblis mundur. Mundurnya nggak seterusnya. So, dengan Tuhan Yesus ini, dikatakan dia menunggu saat yang tepat. Makanya, walaupun kita berusaha untuk melupakan, kita nggak amnesia, kita masih akan ingat hal-hal itu. Bagaimana caranya? Abaikan. Abaikannya itu bukan mengabaikan dengan kekuatan kita sendiri, saudara. Tetap kita akan terperosok juga. Abaikan itu masa lalu kita, ya kan? Dan kita butuh kekuatan daripada Tuhan. Dan kita terus berjalan di dalam rancangannya. Maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan dan keberhasilan. Yang keempat, hidupi itu firman Tuhan dalam keseharian. Semua firman Tuhan hidupi dalam keseharian. Jadi saudara, bagaimana kita menghidupi firman kalau kita tidak suka, gemar membaca firman, mendengarkan firman. Sekarang ini saudara nggak usah baca, tinggal klik, saudara setir mobil, saudara dimanapun juga, so ada YouTube, so ada Alkitab elektronik, soba bunyi sendiri. Telinga tinggal mendengar, iman timbul dari pendengaran. Iya. Jadi tidak ada alasan untuk kita tidak bertumbuh rohani kita dan kita bisa menghidupinya firman Tuhan dalam keseharian kita. Mari rekan-rekan dewasa muda, ignore your failure. Apapun masa lalu yang pernah saudara hadapi, abaikan. Jangan hidup dalam keterpurukan. Bangkit, katakan, saya bukan gagal. Saya hanya belum berhasil. Teruslah masuk, capai dalam rancangan Allah sampai engkau berhasil, engkau menjadi pemenang dan betul-betul engkau mengalami rancangan Allah, yaitu rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan di dalam kehidupan saudara sekalian. Puji Tuhan, inilah berkat firman Tuhan yang dapat saya bagikan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan atas apa yang kau sampaikan, isi hatimu kepada kami semua saat ini. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan yang boleh terus membawa kami untuk terus bangkit dan menjalani hari-hari kami dengan suatu gairah dan kepastian. Karena Engkau selalu ada bersama dengan kami dan Engkau selalu menuntun kami kepada masa depan yang penuh harapan dan bukan kepada kegagalan, tapi adalah suatu keberhasilan
karena rancangan-Mu tergenapi dalam kehidupan kami. Terima kasih Allah Roh Kudus, Engkau sebagai Roh penolong, Engkau yang akan terus memampukan kami untuk kami boleh terus berjalan di dalam rancangan-Mu. Dan biarlah Engkau terus menerangi kami, hati kami Tuhan, memampukan kami untuk kami terus berjalan dalam jalan-Mu atau rancangan-Mu, sehingga iblis tidak akan mengambil keuntungan dalam hidup kami. Dan tidak pernah sesaat pun juga Tuhan kami akan keluar daripada rancangan-Mu. Terima kasih Tuhan. Dan kami percaya kami akan terus berkemenangan bersama dengan Engkau. Puji Tuhan, saat ini Tuhan kami bersyukur untuk apa yang telah Engkau kerjakan dalam kehidupan rekan-rekan saudara dewasa muda. Biarlah Tuhan saat ini mereka semua boleh mengalami kemenangan bersama dengan Engkau. Dan saat ini Tuhan yang sempat terintimidasi dengan peristiwa-peristiwa atau pengalaman-pengalaman masa lalu, biarlah kiranya Engkau bawa setiap saudara-saudara kami ini Tuhan, untuk mereka boleh terus melakukan suatu peperangan rohani, dan tidak membiarkan strategi iblis untuk mengintimidasi pikiran dan perasaannya, tapi mereka semua boleh menjadi pemenang-pemenang bersama dengan Engkau. Terima kasih Bapak, terpujilah nama-Mu, Engkau Allah yang baik. Saat ini juga Tuhan hamba memberkati untuk rekan-rekan dewasa muda yang sudah berumah tangga. Engkau berkati rumah tangga mereka. Biarlah kasih agape-Mu Tuhan menjadi pengikat yang mempersatukan dan terus menyempurnakan. Berkati rumah tangga keluarga mereka Tuhan. Berkati anak-anak mereka Tuhan, sehingga mereka menjadi keluarga yang memuliakan Tuhan. Di dalam usaha pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus. Engkau akan terus membawa naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Dan semua rekan-rekan dewasa muda Tuhan diberkati dengan berkat kesehatan, berkat finansial yang melimpah. Karena dengan berkat finansial yang Kau berikan Tuhan, ada banyak hal yang bisa kami lakukan untuk Engkau. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati juga seluruh pengurus persekutuan dewasa muda, yang selama ini Tuhan berjelilah untuk melayani di persekutuan dewasa muda ini Tuhan, dalam ibadah online maupun juga dalam hal-hal yang lainnya. Berkati Tuhan, kami percaya di dalam Engkau Tuhan jerilelah kami tidak akan sia-sia. Terpujilah nama-Mu, kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, Engkau berkati, dan kami percaya Tuhan pandemi ini akan segera berlalu. Dan kami percaya Tuhan Kau juga akan terus mengurapi pemimpin negara kami, Bapak Presiden Jokowi, bersama dengan wakil dan seluruh para menteri dan kabinetnya, dan semua pemerintah yang terkait, dari pusat maupun sampai tingkat daerah Tuhan, semua diberkati oleh Tuhan, diberikan hati yang bijaksana dan roh takut akan Tuhan, sehingga Indonesia Tuhan betul-betul menjadi negara atau bangsa yang diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu Engkau Allah yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Saudara-saudara dikasih oleh Tuhan, terimalah berkat dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus, serta dalam persekutuan Roh Kudus-Nya ada menyertai kita sekalian, membuat berhasil akan apapun yang kita kerjakan, mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Tuhan Yesus memberkati, puji Tuhan.